Intinya bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan supporter tersebut memang harusnya Arema juga harus mau ini, Ya. harus bisa berubah, ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, Mas ya. Ya. Ini jarang-jarang loh. Ada ada Heru, ada Caipul, ada Gozali. Ini jarang loh. Ini sebenarnya kalau ini di mata Najwa aja rame kalau berempat ini. Rame. Jadi ini adalah awal kita bahwasanya kedepannya kita berharap tidak ada lagi saling gesekan. Ya. Tidak ada lagi saling gesekan di antara kita. Kita semua anak bangsa. Koridor kita hanya satu, mendukung sepak bola sebagai supporter. Ya. Bagi supporter, kalau kelompok supporter yang itu belum terwadai secara organisasi dengan baik, itu bagaimana Pak Budiman? Kalau Viking oke lah, sudah ada ketuanya, The Jack sudah, bonek. Untuk yang lain bagaimana Pak? Untuk apa istilahnya, membina, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Abdul Muthalib di channel APM Vincent. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Berbeda dengan episode sebelumnya, saya sengaja mengangkat tema yang cukup menjadi perhatian di Indonesia saat ini kaitannya dengan sepak bola dan supporternya. Kita ketahui bahwa kemarin PSSI telah berhasil dan sukses menggelar Piala Menpora yang itu menjadi sebuah ujian berat bagi seluruh insan sepak bola tanah air, mulai PSSI-nya, supporternya, termasuk juga aparat keamanan. Ini adalah ujian yang berat karena andai saja Piala Menpora kemarin gagal, dalam tanda petik ada yang mengganggu dari sisi pencegahan COVID-19, sangat mungkin Liga 1 tahun 2021 tidak gelar. Tetapi Alhamdulillah semua sukses berkat dukungan khususnya supporter yang dengan taat dan patuh untuk tidak hadir, memaksa hadir ke stadion dan sekitar stadion. Nah, menyambut Liga 1 yang kemungkinan bakal digelar bulan Juli, saya mengangkat tema tentang supporter dan problematika termasuk menyambut Liga 1. Nah, pada kali ini saya juga menghadirkan salah satu pengurus PSSI. Ini adalah divisi yang terbaru dari PSSI, adalah yang bidang yang menangani tentang supporter. Selama ini belum pernah ada bidang yang menangani supporter, khusus menangani supporter di PSSI. Tepatnya bidang Departemen Supporter Development and Fund Engagement. Nah, baik. Kita sapa tamu kita, kebetulan ada 5 tamu, 1 dari PSSI, 4 dari perwakilan supporter. Dari supporter Aremania, ada dari Persib Bandung, Viking, juga dari supporter Persija, The Jack, juga dari perwakilan supporter atau koordinator Green Note, Bonek Mania. Tidak panjang kata, saya sapa yang pertama. Assalamualaikum Bapak Budiman Dalimunte. Ini agak susah namanya. Pak Budiman Dalimunte ini adalah Head of Department Supporter Development and Fund Engagement. Ya, ini nanti bidang apa biar dijelaskan oleh Pak Budiman. Assalamualaikum Pak Budiman. Ya, ini pengurus PSSI yang khusus menangani supporter. Berikutnya tamu saya dari Viking, saya panggil Bapak Heru Joko selaku Ketua Umum Viking Persib Club. Betul ya? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya saya sapa juga yang jauh juga dari Jakarta, Mas Diki Sumarno selaku Ketua Umum The Jack Mania.
Assalamualaikum, selamat pagi Mas Diki. Pagi. Ya, sekaligus saya sampaikan selamat juara Piala Menpora kemarin. Ya, berikutnya Mas Saiful Antoni. Ini adalah koordinator bonek Green Knob. Betul, Mas Saiful ya? Ya, Betul, Mas. terima kasih kehadirannya di podcast saya kali ini. Yang terakhir tamu saya adalah dari Aremania. Beliau adalah Humas Aremania sekaligus mewakili dari Korwil ya, Korwil Aremania, Mas Ahmad Ghazali. Assalamualaikum Mas Ghazali. Ya, salam satu jiwa, Arema. Ya, baik sahabat ABM Insight. Tadi sudah saya sebut bahwa sepak bola tanpa supporter itu juga seperti sayur tanpa garam, kira-kira begitu. Jadi saling melengkapi. Tidak seru sepak bola tanpa supporter. Jadi ini adalah dua hal yang harus saling terkait. Nah, di PSSI telah ada bidang yang khusus menangani tentang supporter, mengelola supporter, mengembangkan supporter. Tetapi konsepnya seperti apa, kami persilahkan kepada Pak Budiman untuk menjelaskan sebenarnya dengan dibentuknya divisi atau departemen yang mengurusi atau mengelola supporter ini maunya seperti apa. Monggo Pak Budiman. Terima kasih Mas Abdul Muthalib. Salam, Assalamualaikum buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Kang Heru, Bung Diki, Capo Ipul, dan Sam Ghazali. Mas Muthalib, langsung saja ya. Jadi ini melanjutkan visi misi Pak Iwan Bule ya, sebelum dia jadi ketua umum pada saat pencalonan, dan kemudian setelah jadi ketua itu ditetapkan di Kongres di Bali kalau nggak salah Januari tentang Departemen Pemberdayaan Supporter dan Fan Engagement ini. Adapun tahapannya, mungkin teman-teman ini sudah beberapa kali bertemu dengan saya, Mas Muthalib. Keempat teman-teman ini sudah beberapa kali bertemu. Jadi karena periode kepengurusan itu 4 tahun, jadi tahapannya tahun 2020 kemarin adalah inventarisasi atau introduksi dulu dari departemen ini. Ini tahun kedua. Tahun kedua sosialisasi, kemudian tahun depan insya Allah meningkat menjadi development, dan tahun keempat di akhir kepengurusan PSSI yang periode ini adalah tahap empowerment. Bisa saja dalam tahapan ini di tahun ketiga keempat itu bisa juga disisipkan di tahun kedua. Nah, kita lanjut saja kemudian ke visi misinya tadi yang disampaikan oleh Mas Muthalib ya. Tadi itu tahapannya. Jadi berangkat dari kemitraan fans. Kemitraan fans PSSI ini supporter development dan fan engagement, kita itu terbagi dua. Di departemen ini terbagi dua. Satu itu supporter development, kemudian yang keduanya fan engagement. Nah, kalau yang fan engagement itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik langsung dan tidak langsung. Di sini langsung berarti keterlibatan dengan teman-teman supporter, baik supporter klub maupun supporter timnas. Yang tidak langsung yang dilakukan melalui digital asset ya, ataupun seperti ini virtual ya gitu. Nah, kegiatan-kegiatannya berupa campaigns ya, penyamaan persepsi utamanya. Apa sih itu regulasi, apa itu manual, atau apa itu guideline. Kemudian kalau ada kegiatan dari baik top down maupun bottom up. Jadi kita akan ada kegiatan yang sudah diagendakan selama setahun, baik untuk kegiatan-kegiatan timnas, kan variannya banyak sekali. Ada senior, kemudian ada yang kelompok usia, ada yang putri, maupun kegiatan
klub ya seperti kemarin Piala Menpora yang insya Allah sebentar lagi juga Liga 1 dan Liga 2. Nah itu di sisi fan engagement. Nah yang terus berkembang pastinya ini supporter development. Karena itu tahapan tadi itu yang mulai dari introduksi inventarisasi, kemudian sosialisasi, development dan empowerment. Nah ini tahapannya baru dilakukan kemarin itu kan inventarisasi. PSSI harus melakukan inventarisasi dulu terkait supporter ini. Kalau timnas insya Allah sudah cukup lama dilakukan. Jadi udah ada kelompok-kelompok supporter yang mendukung timnas atau mengatasnamakan supporter Indonesia. Pastinya ada person yang handle, misalnya La Grande atau Ultras Garuda dan yang lain-lain. Nah, PSSI sendiri pastinya walaupun secara person kita saling kenal, tapi kan secara resmi formal PSSI baik secara organisasi maupun personal yang menangani departemen ini juga sedang belajar kan, mempelajari ada suara apa ya? Ini suaranya siapa ini? Oh ya, Mas Said. Ya. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi di inventarisasi ini kan banyak bahan masukan, ya, karena informasi yang keluar kan kita sementara tidak mengaitkan media, tapi antar PSSI dengan klub dulu, kemudian PSSI dengan supporter dan klub dengan supporter. Karena pada prinsipnya membersnya PSSI itu kan klub, members PSSI klub, ada hampir 900 membersnya, terdiri dari klub, kemudian ada asprop dan ada asosiasi. Jadi kita pun sedang belajar gitu, karena sangat berhati-hati. Jadi kalau ada surat formal pasti kita akan lakukan itu ke klub dulu. Awalnya gitu. Walaupun secara personal saya kenal Diki udah bertahun-tahun, kenal Kang Heru itu juga bertahun-tahun, mungkin baru kenal Capo Ipul sama Sam Gojali itu 2 atau 3 tahun terakhir. Tapi ini kan urusannya formal, urusan PSSI. Nah, jadi kita melakukan surat dulu ke walaupun saya tahu bahwa ketua Jackmania ya Diki, ketua Viking ya Heru, ya Green North ada Capo Ipul kan gitu. Atau di Aremania Korwil ada humasnya ada Sam Gojali. Jadi kita melakukan formal dulu, dan itu saya pun tidak bisa menandatangani surat. Jadi sekjen atau ketum kan gitu kan, yang di aturan statutanya seperti itu. Nah dari korespondensi dengan klub, kemudian dapatlah kita informasi bahwa Persija punya Jackmania, Persib punya Viking, ada Bomber, atau Persebaya punya Green North, punya Tribun Kidul. Nah itu semua informasinya dari klub. Kemudian baru kita bangun lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Misalnya formalitas nih, selain ketua punya KTA tidak, misalnya anggotanya punya ADRT tidak. Ini tadi penyamaan dulu. Sudah mungkin ada yang sudah levelnya 3, 4, 5, atau ada yang 1, atau malah ada yang 0. Jadi kelompok supporternya tidak terbentuk, belum terorganisir, tapi mereka sudah mendukung salah satu klub kan gitu. Nah itu kita lakukan di tahun pertama. Nah di tahun kedua ini kita mulai tingkatkan dengan sosialisasi tadi. Program apa? Misalnya ini Piala Menpora. Regulasinya seperti apa? Tentunya regulasinya agak sulit karena tanpa penonton misalnya gitu kan. Jadi kita lakukan adalah campaign atau menyampaikan manual zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 harus seperti apa. Kita melakukan itu kalau top up. Sementara bottom up kita juga dapat masukan banyak sekali dari teman-teman supporter, terutama 4 teman ini, karena mereka adalah pimpinan dari organisasi supporter
yang ada kan gitu. Dan juga dari yang teman-teman lain. Dari situ kita rundingkan lagi di PSSI hal-hal mana yang kita padu ya untuk kemudian nanti kan di tahun ketiga yang di developnya gitu, di tahun depan. Jadi sudah ada beberapa pengertian pemahaman yang sama gitu. Karena kan bagaimanapun juga kultur dan kondisi di masing-masing kota, di masing-masing organisasi supporter teman-teman ini, anggotanya segala macam pasti berbeda kan gitu. Tapi pasti ada yang sama. Kesamaannya adalah kita ini supporter, yang artinya support baik itu support timnas maupun support klubnya gitu. Dengan hal-hal yang positif, energi, spirit yang luar biasa gitu. Nah, itu yang kita samakan, kita buat program tadi yang memang sudah dari PSSI maupun kita kolab dengan beberapa program dari teman-teman supporter. Nah, itu nanti ada yang dari bawah itu jadi kegiatan bersama secara nasional, ada kita support kegiatan konten lokal ini ya masing-masing. Kalau di Bandung ya di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, dan kota-kota lainnya. Jadi memang betul bahwa ini hal yang baru kan gitu. Federasi berani memformalkan kemitraan ini kan gitu. Nah, pastinya kan akan jadi tanggung jawab bersama karena tujuannya tadi support klub, support timnas dengan energi yang positif, spirit yang sama, dan yang paling ujung adalah ya agar yang selalu disebut-sebut ya family football, karena bagaimanapun juga yang membuat kita ini terhubung, berinteraksi dan berkolaborasi adalah sepak bola. Kita adalah bagian dari keluarga sepak bola. Itu dasarnya. Ya, baik. Mas Muthalib, jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail kegiatan-kegiatannya. Biarkan nanti saya ketemu teman-teman langsung untuk menyampaikan secara program-program apa yang harus kita selenggarakan. Baik, Pak Budiman. Jadi sebelum ke teman-teman supporter, ada satu pertanyaan dari saya untuk Pak Budiman. Itu pertama, sejauh mana sekarang perhatian atau pengelolaan atau pengembangan supporter oleh PSSI itu sejauh ini. Kedua, bagi supporter, kalau kelompok supporter yang itu belum terwadai secara organisasi dengan baik, itu bagaimana Pak Budiman? Kalau Viking oke lah, sudah ada ketuanya, The Jack sudah, Bonek sudah. Untuk yang lain bagaimana Pak? Untuk apa istilahnya, membina, gimana? Ya, jadi membina tadi saya kasih tanda kutip, awalnya memang pembinaan, kemudian setelah kita ngobrol dengan teman-teman supporter dan bicara dengan ketum, kita lebih sepakat untuk menggunakan jadi pemberdayaan. Pemberdayaan, karena teman-teman ini udah justru lebih ahli dari saya dan lebih ahli dari banyak orang untuk ngurusin supporternya bertahun-tahun. Iya, makanya nggak usah dibina lagi, udah sangat paham gitu. Tapi pemberdayaan di sini meningkatkan kualitas program-program PSSI sebagai kemitraan, sebagai induknya coba membantu. Nah, introduksi tadi, inventarisasi tadi, ya, dan sekarang lagi sosialisasi sudah berjalan. Pastinya tadi saya ulang ya. PSSI ke klub dulu, baru klub merekomendasikan harus menghubungi siapa di komunitas atau organisasi supporter. Kita kalau nuwun dulu karena members kita itu klub. Nah, sekarang ini mau ditingkatkan gitu. Setelah kita melakukan kontak langsung dengan teman-teman supporter, ternyata tidak semua klub itu punya staff atau officer yang menangani hubungan langsung dengan supporternya. Nah, itu tidak semua kan gitu. Jadi tertatih-tatih terkadang akhirnya teman-teman itu langsung ke PSSI. Nggak ada masalah buat PSSI. Tapi tadi ya ada 900 members PSSI. Kita agak kesulitan juga jadinya menampung aspirasi mereka, harus memformalisikannya seperti apa gitu. Nah,
yang sedang kita lakukan di tingkat sosialisasi di tahun kedua ini, yang mudah-mudahan diterapkan di tahun ketiga yang development tadi adalah meminta agar klub memiliki, kalau kita sebutnya fans relation officer, atau ada yang menyebutnya stakeholder relation, whatever. Tapi intinya harus ada officer atau staff dari klub yang secara daily itu berhubungan dengan supporter. Ada beberapa klub sudah melakukan kalau 4 klub besar ini ya alhamdulillah sih sudah ada orang-orangnya kan gitu kan, di Persebaya ada, di Persib ada, di Persija ada, dan di Arema ada kan gitu. Nah, tinggal kan penyamaannya. Seperti penyamaannya tadi, persepsinya sama, hal yang sama apa? Misalnya urusan membership tadi, membership. Siapa sih yang anggota Jakmania? Siapa yang anggotanya Viking? Siapa yang anggotanya Green North? Siapa yang anggotanya Aremania? Gitu. Jadi kalau itu bisa diidentifikasi, ya diidentifikasi, karena teman-teman ini sangat masif melakukan campaigns, melakukan pendekatan yang saya tahu selama Piala Menpora ini ke membersnya. Tapi kan ada lebih banyak lagi fans atau penggemar klub, taruh katalah di rata-rata ini members yang tercatat masing-masing klub ini 50.000. Tapi penggemarnya itu kan ada yang datang ke stadion, ada yang hanya nonton TV, ada yang hanya melihat berita saja, nonton TV tidak, ke stadion tidak. Nah, itu kan tetap pendukung klubnya. Nah, bagaimana ini kalau ada kejadian yang positif semua, ya kita senang gitu kan. Oh, bagus nih Jakmania, bagus Viking, bagus Green North, kegiatan bagus. Tapi kalau ada kegiatan yang destruktif kan, nah itu yang kita harus lihat dulu kan gitu kan. Karena tadi kesepakatan kita, supporter itu pasti dia sangat support, mendukung klubnya, energi dan semangatnya betul-betul luar biasa, mencintai klubnya, dan pasti kegiatan yang kalau kita inventarisasi tadi banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, baik Pak Budiman. Tahan dulu, ini saya nyoba meminta pendapat dari supporter dengan gagasan PSSI yang saya kira juga bagus ini, karena ingin memberdayakan supporter yang sudah besar, dikelola dengan baik. Dari Kang Heru Joko, Viking bagaimana menanggapi gagasan PSSI yang sudah berjalan mulai sosialisasi dan endingnya nanti ada pengembangan dan sebagainya. Kang Heru, monggo, seperti apa pandangannya Kang Heru? Ya, yang pasti saya menyambut baik ya, ada keterlibatan PSSI yang lebih dalam ya. Kemarin kan nggak terlalu ada ya. Kita selalunya disalahkan, selalunya diapakan. Sekarang ada upaya ke sana, ada hubungan yang lebih erat ya. Itu kami menyambut positif ya. Ada lembaga yang dibentuk sama PSSI untuk memberdayakan supporter. Ya, yang pasti kami perlu ada campur tangan dari PSSI karena kami anak-anaknya PSSI ya. Nah, itu seorang bapak membina anaknya ya, memberdayakan anaknya itu wajib. Yang pasti kami senang dengan adanya lembaga yang dibentuk baru sama PSSI ini. Itu aja. Oke. Jadi ini bukan bagian dari intervensi, tapi justru memang seharusnya dilakukan sejak dulu sebenarnya yang dilakukan PSSI. Gitu Kang Heru, menurut Kang Heru ya? Iya betul, sejak dulu itu harusnya begitu. Sekarang ya kita bersama-sama berkolaborasi untuk menjadikan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Ya harus ada campur tangan dari PSSI juga. Itu. Oke, jadi tadi ada keinginan bahwa semua komunitas supporter itu sudah terwadai dalam sebuah organisasi. Nah, saya ingin tanya ke Aremania ini. Apakah gagasan untuk mewadahi supporter yang demikian besar dalam sebuah organisasi yang rapi, terstruktur, bagaimana dengan Aremania? Karena saya belum tahu apakah ada strukturnya atau tidak, bagaimana kaitannya dengan gagasan PSSI ini. Mas Ghazali, gimana pendapatnya? Terima kasih, Mas Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, jadi saya terus terang aja sangat-sangat mendukung langkah dari PSSI terkait dengan supporter mempunyai wadah. Karena ini sangat-sangat bisa mengontrol posisi supporter di dalam melakukan aktivitas, ya. Baik itu aktivitas di lingkup sepak bola itu sendiri maupun aktivitas di luar sepak bola. Intinya kami sangat mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh PSSI melalui Pak Budiman Dalmunte, bahwasanya setiap klub memang harus mempunyai wadah. Dan itu juga harus ada semacam pembinaan juga ya, supporter ini ya, pembinaan dari PSSI dan juga dari klub ini harus bisa memberikan edukasi kepada supporternya masing-masing agar kedepannya supporter ini bisa tertata dengan rapi, bisa tertata dengan terorganisir. Jadi intinya kita ini menginginkan supporter-supporter di Indonesia ini semuanya dalam satu wadah. Intinya kita semua bersaudara. Koridor kita hanya supporter yang notabene hanya mendukung sepak bola saja. Di luar itu pun kita pun juga harus dipikirkan juga, tapi di dalam hal ini koridornya hanya sepak bola. Dan kita tidak ikut-ikutan terhadap hal yang lain. Saya sangat-sangat mendukung sekali dari teman-teman klub-klub termasuk dari Mas Deki, dari Kang Heru Joko, dan juga dari teman-teman dari Bonek juga ya. Saya terus terang aja di Aremania memang belum ada wadah supporter ya, tapi kita di sini ada korwil-korwil yang menyebar di seluruh Malang Raya ya. Intinya bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan supporter tersebut memang harusnya Arema juga harus mau ini. Ya. Harus bisa berubah ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Mas ya. Perkembangan zaman di dalam hal ini memang sangat-sangat mendesak sekali ini. Sangat-sangat mendesak sekali supporter ini ditata yang rapi, ditata ada wadahnya. Kalau perlu nanti seperti saya salut dengan Mas Deki dari Jackmania ini ada KTA-nya juga ini. Dulu di Aremania ada KTA-nya ini. Jadi ini kita lagi proses untuk ke sana di Aremania ini untuk membuat KTA juga. Sehingga ini memudahkan untuk mengontrol supporter-supporter yang ada ataupun grassroots yang melakukan kegiatan di dalam basis supporter itu sendiri. Selama ini di Aremania belum ada wadah atau organisasi itu apa alasannya Mas Ghazali? Ya kalau wadah organisasi di Aremania kan ada korwil-korwil ya. Jadi setiap wilayah ada korwil-korwil. Ya kalau di Malang Raya ini kemungkinan sampai saat ini kurang lebih sekitar 386 korwil dan 150 komunitas. Ini mereka bebas berbicara ke sana kemari bebas tanpa ada yang mengontrol gitu loh, Mas. Tanpa ada mengontrol. Tapi intinya ya kita sendiri tidak bisa mengontrol mereka satu persatu. Karena apa? Karena mereka sendiri juga sekarang bermain juga dengan mensos, sampai dengan mensos ya. Jadi mungkin kita dari atas kita menyampaikan hal untuk kebaikan, untuk kebersamaan, tapi penyampaian yang harus bawah di grassroots belum tentu mereka bisa menerima. Ada pro dan kontra itu pasti. Tapi kalau memang ada wadah supporter yang difasilitasi oleh PSSI, ini saya sangat-sangat mendukung sekali. Bahkan di Aremania pun sudah saatnya ada wadah supporter, jadi diorganisasikan. Kalau di Aremania harus diorganisasikan sehingga semakin mudah dalam hal penataan supporter ke depan, dalam hal ini Aremania untuk kegiatan-kegiatan di sepak bola. Ya, sementara itu dulu Mas Ghazali. Jadi nanti saya tanya lagi. Selain Viking, juga The Jack ini salah satu supporter yang secara organisasi sudah, menurut saya sudah baik lah. Menurut Mas Diki selaku Ketua Umum The Jack, dengan gagasan PSSI ini seperti apa Mas menurut Mas Diki? Ya, enggak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Kang Heru, Caipul, Bang Budiman. Ya sebenarnya ini bikin bingung lagi. Bingungnya gini. Ada dilema juga kalau kondisi kayak gini sebenarnya. Mungkin saya Kang Heru ngalamin lah. Kayak misalkan sekarang kita lagi jadi sorotan nih. Jackmania, Bobotoh lagi jadi sorotan after Piala Menpora kemarin. Ya kan jadi sorotannya karena gini. Saya ngebayangin semisal nih nggak ada organisasi Jackmania
yang dipanggil polisi siapa ya? Kira-kira. Maksudnya gitu loh. Ya kan misalnya kayak Viking nggak ada nih, organisasi Viking nggak ada nih. Terus nanti yang dipanggil polisi buat misalkan ditanya-tanyain masalah kejadian di Bandung, kejadian di Jakarta tuh siapa ya kira-kira ya? Artinya kan memang sebetulnya satu kita perlu berpikir, perlu nggak sih organisasi supporter itu dulu, pertama itu dulu tuh. Ya mungkin teman-teman di Malang, teman-teman di Surabaya punya pemikiran yang berbeda dengan yang Jakarta dengan di Bandung gitu loh. Tapi bukan berarti mereka yang di Surabaya atau di Malang itu nggak baik, karena menurut juga ada baiknya juga, tidak ada nggak cuma satu organisasi supporter gitu. Artinya memang kalau gini, kalau pihak dengan koordinasi dengan pihak kepolisian kan gampang banget. Oh dia main, dia gitu. Itu kan di Bandung juga begitu pasti kan Kang. Kenapa-napa itu hero aja. Loh, membantu sifatnya sebetulnya ya. Kita ini mengorganisasi biar semuanya itu berjalan jauh lebih lancar gitu loh. Nah ini memang yang harus diformulasikan dulu Pak sebetulnya. Ini memang seberapa penting sih satu klub itu gitu loh. Karena setiap kota itu pasti beda karakternya, nggak bisa disamain. Makassar jelas beda dengan Jakarta, Medan jelas beda dengan Semarang. Jadi kota itu karakternya beda-beda dan mungkin memang perlu harus dipikirkan, diformulasikan apakah memang itu kalau itu jadi satu kebijakan yang diwajibkan oleh federasi itu punya asas yang baik atau yang buruk buat nanti teman-teman supporter di daerah khususnya gitu loh. Kalau Jakarta mungkin ya alhamdulillah kita memang dari awal udah ada organisasinya dan memang diakuin langsung sama klub, ya udah. Di Bandung juga memang diakuin dan memang ada gitu loh. Tapi kan untuk teman-teman yang lain punya karakter yang berbeda, kita nggak bisa paksain juga. Nah ini yang harus kita sama-sama ketemu dulu nih, fungsinya dulu nih. Perlu nggak sih, benar-benar penting banget nggak sih organisasi supporter satu klub itu satu organisasi supporter gitu. Jadi memang kita harus duduk bareng banget, formulasikan kira-kira seperti apa sih formatnya, seberapa urgentnya, karena kalau memang nanti, karena mungkin nih, menurutku tanggung jawab fans itu ada di klub sih sebetulnya. Nggak fair kalau tiba-tiba The Jack, Viking, Arema, Bonek yang disalahin apa-apa gitu, karena kita ini kan konsumen, kita ini kan kita ini pasarnya klub, justru kita yang ngidupin klub. Jadi memang ya klub lah harusnya yang berpikir, klub yang harusnya yang membina, apalagi klub itu kan anggotanya federasi. Jadi menurutku sekarang klub ini harus berbicara betul dengan federasi, formulasikan kira-kira edukasi, lalu tanggung jawab klub itu seperti apa, karena kalau boleh dikoreksi di statuta aja nggak ada kalau nggak salah fans itu jadi tanggung jawabnya siapa segala macam gitu loh. Jadi memang itu dari hal yang dasarnya dulu dipikirin, habis itu baru yuk kita ngomong ke depannya. Kalau kita supporter sih pasti ngikut aja lah, intinya kalau selama tim kita bisa main, kita bisa ketemu silaturahmi, ya udah itu pasti happy aja. Itu Mas dari aku Mas. Ya baik Mas Diki. Jadi memang ada kekhawatiran di sejumlah supporter ketika ada organisasi ini sangat rawan juga diseret-seret ke hal-hal yang di luar supporter. Misalnya ketika di suatu daerah itu ada pemilihan kepala daerah misalnya saja ini. Itu sangat rawan juga untuk dibawa-bawa nama ini. Itu bisa jadi itu salah satu alasan kenapa belum semuanya diorganisasikan. Mungkin halo Mas Diki. Kalau itu bumbu-bumbu Mas. Kalau bumbu itu, ya itu ya, oke. Ya, bumbu-bumbu ya. Oke. Baik, ini saya pengen minta pendapat dari Pak Capu Ipul, tulisannya Pak Caipul, Saiful Antoni namanya, dari Green Note Bonek. Silakan, Mas. Iya, Mas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua supporter, Mas Diki, Mas Ahmad, Kang Heru, apa yang ada sekarang di dalam kepengurusan PSSI, terutama di bidang supporteran ini sangat luar biasa ya menurut saya. Ini suatu terobosan yang bagus, karena kita tahu sendiri selama ini apa yang terjadi di regulasi dalam kompetisi Liga Indonesia ini, apabila terjadi sesuatu itu terlalu sering dibebankan pada sebuah klub, dan adanya fan relation dari PSSI ini sangat membantu klub dan supporter untuk
bisa mengetahui sejauh mana keluh kesah terutama di supporter ya, supporter klub ya. Jadi ini sangat membantu sekali dan semoga ini juga langkah atau terobosan baru ke depannya bagi PSSI dalam bidang supporternya untuk instan berkomunikasi, bertemu agar di kompetisi-kompetisi mendatang tidak terjadi lagi suatu kejadian yang selalu melibatkan klub atau membebankan klub soal denda-denda dan lain sebagainya. Semuanya itu kan juga tak lepas dari sebuah kepemimpinan sebuah pertandingan itu sendiri. Kenapa menyulut supporter akan terjadi satu kerusuhan ataupun hal yang lain. Yang kedua tentang keorganisasian dalam sebuah supporter. Gini Pak Abdul, di Surabaya itu multikultur, mungkin sama seperti Jakarta ataupun Bandung, beda ya. Kalau Jakarta kan mungkin bukan maksud mendiskriminasikan kota lain. Jakarta itu juga multikultur yang dimana Jakarta maupun Surabaya itu berbagai karakter orang, berbagai ras, berbagai suku ya. Jadi kalau bicara keorganisasi sebetulnya bagus sekali untuk mengontrol seperti apa yang dikatakan Mas Ahmad tadi, untuk mengontrol kegiatan aktivitas supporter, baik itu di dalam konteks aktivitas untuk dunia supporter ataupun di luar dunia supporter. Akan tetapi di sini, di Surabaya ini muncul sebuah supporter yang bernama bonek, itu pun semua mengalir secara alamiah. Jadi sampai turun-temurun apa yang terjadi di Surabaya itu semua dikembalikan kekuatan masif ada di masing-masing kelompok komunitas daerah. Dan alhamdulillah semua itu terbentuk, yaitu adanya beberapa tribun untuk memudahkan mengontrolling. Ada tribun timur, ada tribun K21, ada tribun Greenot, saya sendiri, ada tribun Kidul. Yang dimana semua elemen itu bersinergi. Dan di situ dilibatkan juga fan relation dari official Persebaya, tim kami sendiri. Jadi hal apapun, yang terjadi apapun, kita sering komunikasi, kita sering ketemu untuk membicarakan solusi ke depannya. Meskipun di Surabaya itu struktur supporter tidak terorganisasi, akan tetapi komunikasi pertemuan itu instan dilakukan. Mulai dari institusi kepolisian, official Persebaya klub sendiri maupun supporter itu bersinergi. Jadi hal-hal yang menyangkut sebuah kejadian negatif tentang persepak bolaan terutama di Surabaya itu cepat tertangani, cepat mendapatkan suatu solusi. Karena kita meskipun tidak terorganisasi, tapi kita komunikasi pertemuan itu selalu instan. Itu yang membuat di Surabaya itu meskipun tidak terorganisasi atau terstruktur, tapi mereka instan untuk berkomunikasi. Mungkin itu dulu Mas Abdul. Ya, Mas Saiful, kalau ini perlu juga belajar dengan di Surabaya ya. Kalau misalnya ada persoalan kaitannya dengan klub, itu klub dengan supporter itu yang diajak komunikasi yang mana itu? Banyak begitu ya? Memang bonek banyak, individu, kelompok mau bertemu. Akan tetapi semua kan udah punya wadah, yaitu tribun itu mewadahi beberapa ratus komunitas yang ada di Surabaya. Dan terbagi dari 4 tribun itu, Mas Abdul. Oh, berarti 4 itu ya? 4 ya itu yang 4 tribun itu menaungi beberapa ratus komunitas yang ada di Surabaya. Ya, di situ tugas koordinator tribun untuk mengontroli komunitas-komunitas, untuk mengontroli semua kegiatan-kegiatan komunitas yang di dalam naungan tribun itu sendiri. Tentunya setiap tribun punya rules masing-masing. Artinya relatif lebih gampang lah untuk bonek untuk komunikasi ya. Yang agak susah tadi disampaikan Mas Ahmad Ghazali ada 300 sekian korwil itu kalau ada komunikasi dengan klub atau PSSI siapa itu korwil mana yang diajak ngomong itu kan gimana? Ya, jadi kalau masalah itu kalau di Aremania 386 korwil, 150 komunitas itu biasanya ada dari kita dari manajemen dari Pampel Arema selalu mengadakan pertemuan di mana itu membawa ketua-ketua korwil yang mungkin yang ketua korwil yang dituakan ya, yang itu yang diwajibkan untuk datang, dan itu nanti masing-masing ketua korwil itu nanti akan mensosialisasikan kepada sub korwilnya masing-masing. Itu arahnya seperti gitu. Dan itu memang menjadi tanggung jawab dari korwil-korwil masing-masing. Kalau dari korwil yang si A itu nanti mereka membawai
Subkorwil di daerah ini. Nah, ini mereka harus bisa juga memberikan ini edukasi, memberikan arahan kepada teman-teman adik-adik yang di grassroots yang paling bawah. Dan itu pun kita juga selalu dibantu oleh pihak-pihak kepolisian, dalam hal ini Arema Polis, ya. Ini sangat-sangat terlibat sekali di Malang. Jadi Arema Polis dari Polres Malang Raya, Polres Malang Kota, Polres Malang Kabupaten, dan Polres Batu itu selalu memberikan edukasi, selalu memberikan arahan, baik dari tingkat kecamatan, dari tingkat Polres nanti turunnya ke kecamatan. Itu nanti di kecamatan semuanya dari korwil-korwil itu akan kita berikan arahan sesuai dengan yang diberikan oleh dari pihak Panper. Itu seperti itu. Dan kita tidak jauh berbeda kok dengan teman-teman di Bonek juga seperti itu, karena korwil mempunyai masa juga, masanya juga sangat-sangat besar di Malang, ya. Cuman di sini memang betul apa kata Mas Diki tadi, lain daerah mungkin lain permasalahan juga, ya. Mungkin Mas Heru juga sangat paham, ya. Jadi intinya kalau di Arema memang itu sudah merupakan suatu tuntutan bahwasanya harus ada wadah gitu, harus ada wadah untuk kedepannya kita ini bisa memberikan sosialisasi, edukasi yang selalu terarah gitu, selalu terarah dengan tidak dibawa supporter ini kepada hal-hal yang berbau politik. Ini kalau di Aremania memang tidak ada berbau politik memang, Mas. Tapi itu rawan sekali memang supporter ditunggangi, ya. Ini mohon izin, ya. Kalau di Malang rawan sekali. Tapi kita sudah berkomitmen bahwasanya koridor dari supporter Aremania itu tidak berpolitik. Koridornya hanya mendukung sepak bola itu aja. Baik. Itu yang lebih utama di kita. Ya, baik Mas Ghazali. Pak Budiman, tadi Mas Diki sempat nyebut apakah ini nanti ke depan PSSI akan membuat sebuah regulasi wajib, misalnya wajib klub harus punya supporter yang terorganisir. Kalau Aremania kan masih belum, tadi disebut masih belum. Nah, apakah nanti akan seperti itu, Pak? Kira-kira. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan juga di awal bahwa kulturnya di tiap klub, di tiap kota itu memang beda setelah kita bertemu dengan teman-teman. Jadi buat Bung Diki, Sam Gojali, Capo Ipul, Kang Heru, dapat kita sampaikan setelah di masa sosialisasi ini, yang insya Allah sih di tahun depan di development itu paling enggak nanti Mei itu ada kongres mulai ditetapkan dan akhirnya mulai diterapkan di tahun depan di development tadi itu kan, makanya ada tahapannya. Untuk regulasi kalau saya pribadi ya, bukannya PSSI ini gitu, saya kira masih butuh waktu kalau untuk supporter ini diatur di regulasi. Karena tadi kan bedanya variannya banyak sekali gitu. Nah, yang kita lakukan Sam Gojali, Bung Diki, Kang Heru dan Capo Ipul, kita coba masukkan itu ke klub professional licensing, bahwa setiap klub harus punya misalnya kita samakan namanya fans relation officer. Nah, itu tadi kalau Diki tadi bilang di Jakarta ada Jackmania, tapi kan di Bandung juga selain Viking kan ada Bomber ya Kang Heru ya, ada The Bombs gitu. Jadi jangan kalau ada kerusuhan yang disalahkan Viking, belum tentu juga kan gitu kan. Belum, kita kan harus investigasi. Nah, fans relation officer inilah yang sebenarnya nanti yang kalau ada apa-apa sebaiknya sebelum ke ketua supporternya pada dipanggil, dia dulu nih gitu. Karena dia yang mencatat bahwa misalnya kemarin selama Piala Menpora Jackmania sudah melakukan campaign seperti ini, Viking sudah melakukan kampanye seperti itu, Green Note sudah masif melakukan kampanye ini kan gitu. Atau ada kegiatan mereka bertemu dengan Aremania, korwil-korwilnya bertemu tidak lewat medsos tapi bertemu tatap muka menyampaikan kampanyenya di situ, tolong sampaikan ke anggotanya di foto ininya gitu. Nah, fans relation officer ini kalau dia mencatat kemudian dari klub ini melakukan pencatatan apa segala itu yang sekarang dilakukan oleh PSSI. Saat ini dilakukan PSSI yang kita kodifikasikan, kita serahkan nanti supaya nanti kalau sekjen kirim surat, nah ini kan jatuhnya ke sekretariat klub. Itu butuh waktu. Ini disposisinya siapa yang menangani. Jadi kalau sudah ada fans relation officer, surat
lempar ke klub, ya. Jadi jangan butuh 1, 2, 3, 4 hari lagi baru kita tahu, kita telepon. Oh, fans relation-nya misalnya di Persebaya itu Mas Alek, ya kita telepon, Mas udah terima nggak ada surat ini? Jadi, oh Bang, sebentar saya cari dulu. Tapi kita langsung komunikasi kan jadinya kan gitu kan. Jadi walaupun dia baru baca suratnya dari klub itu 2-3 hari kemudian, tapi hari itu juga dia sudah bisa melakukan aksi gitu. Jadi ada percepatan yang bisa kita bantu. Nah, itu coba kita ajukan ke program, kemudian ya kalau disahkan di Kongres ya alhamdulillah kan gitu. Jadi masuk di klub professional licensing. Kalau dulu di aspek personal, mungkin bukan yang mandatory wajib, tapi itu yang nilainya B atau C seperti itu. Kalau yang wajib kan dulunya nggak ada, sekarang harus ada. Namanya media officer. Media officer itu di aspek personal, dari 5 aspek itu wajib. Yang dia bahkan boleh duduk di bench gitu. Nah ini kita dorong, harus punya fans relation officer. Oke. Ya, mungkin di C atau B dulu sebelum ke A. Kenapa? Ya supaya tadi, karena kan beda-beda. Arema sekarang ini korwilnya banyak sekali, ya. Alhamdulillah di Surabaya sudah agak terorganisir dengan di 4 tribun tadi kata Capulipul, kan gitu kan. Di Persija 1, di Bandung yang saya tangkap nih, yang manajemen Persib kontak itu terakhir dengan yang Polda ya kalau nggak salah, Kang Heru tolong dikorupsi kan cuma hanya 3, Viking, Bombers sama The Bomb, yang lain nggak diajak. Katanya ada yang lain ya kan. Kang Heru lebih tahu lah yang lain yang mana kan gitu kan. Nah itu kan yang diakui oleh klub itu yang mana. Jadi kita enak karena kita ke klub, resmi suratnya, secara personal kita langsung ke fans relation. Fans relation itu bertugas diantaranya mencatat, karena kan ada hukum sepak bola di sini. Tadi yang kalau bicara soal euforia dan vandalisme yang di Bandung, kita bicara dulu hukum sepak bola. Sebenarnya kalau diatur di regulasi, di manual, kita kan cuma bicara di stadion 2 kali 45 menit. Jadi ya kita cuma bicara di situ aja nih kan gitu. Begitu keluar kan bukan hukum sepak bola sudah gitu. Tapi kan gimana juga mereka kan teman-teman kita juga gitu. Ya teman-teman walaupun mungkin tidak tercatat, tidak punya kata, tapi diantaranya kan mereka teman-teman paling tidak ya. Teman-teman pentolan supporter dengan kelompoknya ini kan sudah memberikan edukasi yang dicatat terus oleh fans relation officer. Jadi kalau ada apa-apa, ini loh kami sudah melakukan campaigns, kami sudah melakukan ini gitu. Kalau di luar itu mereka melakukan hal-hal lain, loh kan kita bukan orang tuanya, bukan saudaranya yang harus ngawal mereka sampai keluar sampai kemana-mana kan gitu kan. Kalau bicara sepak bola, kita bicara sepak bola dulu, baru kan jadi aspek hukum positif jadinya. Nah, karena sepak bola, supporter ini kan anak bangsa. Tadi kita bilang bahwa sepak bola itu berangkat sebagai pemersatu bangsa didirikannya PSSI. Oleh karena itu supporter ini tanggung jawab utamanya jelas di klub dan di PSSI. Tapi ya para teman-teman supporter ini kemarin waktu rapat ya dengan Kemenpora dengan Polri yang soal evaluasi Piala Menpora dan perizinan Liga 1, bahwa ini adalah tanggung jawab bangsa kan. Nah, jadi kita harus pilih mana yang bagian family football, mana yang itu jadi tanggung jawab bangsa. Artinya kan tanggung jawab pemerintahan, polisi dan segala macam kan gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan, kita dorong ini supaya ada di klub licensing itu dulu masuk. Jadi ada kewajiban semua klub Liga 1, Liga 2 punya itu. Jadi karena kan tadi Diki sudah menyampaikan, Capoipul sudah menyampaikan yang lain, bahwa ini adalah bukan hanya konsumen ya. Kalau saya melihatnya bukan hanya konsumen, karena sepak bola ini sekarang makin atraktif. Sama seperti kegiatan di TV, bukan hanya artis, tapi yang nonton pun jadi salah satu atraksi. Makanya kan teman-teman melakukan atraksi kan gitu kan. Jadi menariknya datang wisatawan, ya sport tourism, mau lihat mereka melakukan kegiatan-kegiatan di stadion kan ada juga kan di TV-nya selalu diminta di timur. Nah sementara ini kan selalu di timur jangan ada spanduk-spanduk. Itu kan marketing di manualnya kemarin itu kan permintaan marketing karena mungkin kan mungkin lama-lama kan ada kewajiban di TV itu harus ngambil tribun mana. Nah itu justru sangat membantu nanti fans relation officer menyampaikan
kita ke TV, oh kalau di Surabaya ambil tribun ini dan tribun ini yang atraktif. Karena itu jadi satu pertunjukan. Kalau baik langsung di TV, langsung di stadion maupun di TV. Nah, jadi pelan-pelan. Ini untuk sepak bola ya, Mas. Di luar itu pemberdayaan. Ini mungkin tahun ketiga, walaupun kita udah mulai inventarisasi kegiatan-kegiatan lain di luar sepak bola. Misalnya teman-teman banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau mungkin kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya pelan-pelan satu-satu, tapi pasti kita lakukan sampai di tahun keempat kepengurusan PSSI ini 2023. Baik, lanjut. Pak Budiman, saya ingin lanjut ke Kang Heru ya. Jadi belajar dari Persib, tadi disebut Pak Budiman ada 3 kelompok supporter. Ketika ada persoalan 3 kelompok seperti itu, fans liaison officer-nya itu yang nunjuk siapa Pak? Dari klub atau PSSI nantinya? Kalau gimana? Sorry, kalau fans relation ini, kalau dia masuk ke klub licensing, professional licensing, itu dia harus jadi karyawan tetap di klubnya. Jadi jangan lagi media officer ditugaskan untuk urusan ini atau marketing urusan ini. Jadi dia memang harus fokus gitu loh ke urus fans. Kenapa? Kalau di luar negeri kan CCTV-nya banyak. Ya kan, face recognize gitu. Jadi teman-teman ini yang tahu bahwa di Kidul itu ada Caknyo misalnya, di utara itu ada Capo Ipul, ada siapa. Jadi dia berkoordinasi. Nah, di Persija juga itu, di Persib juga kalau ada yang ini kan dia tahu harus kalau Viking ya saya cuma taunya Heru Joko, bukan yang lain. Kalau di berarti klub ya, yang seperti itu klub ya Pak Budiman ya. Ya, karena dia jangan sambilan gitu. Jadi seperti dulu media officer yang awalnya masih sambilan di klub, sekarang udah jadi pegawai tetap. Karena kan ini hubungan yang terus-menerus. Jadi dia harus paham terus bahwa supporter dia itu, mitranya dia itu seperti apa karakternya. Di Malang misalnya, ya nggak apa-apa, silakan aja kalau memang mau banyak korwil. Tapi tadi kan ada yang dituakan atau ada diurutkan di tahun ini kalau ada apa-apa si A, si B, si C gitu. Jadi kalau si D datang, oh maaf, tidak Anda kata fan relation harus si A, si B atau si C. Jadi ada koordinator atau ada presidium kalau tadi dibilang dituakan. Jadi kan jangan nanti ada sesuatu beda-beda orangnya. Misalnya di tahun ini kan bisa korwil tadi menunjuk 3 orang untuk mewakili kalau ada apa-apa. Tahun depan disepakati lagi 3 orang yang lain. Silakan saja kan gitu. Tapi fans relation berkomunikasi dengan korwil-korwil tadi kan jelas. Jadi tidak berhadapan dengan 30 orang, bingung nih siapa yang bicara siapa kan gitu kan. Jadi bisa saja rundingan dulu korwilnya dari 3 itu menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan permasalahannya. Dan fans relation tadi wajib mencatat semua kegiatan-kegiatan terutama campaigns atau karena di sepak bola kan gitu. Panpel kan begitu. Orang kita sudah melakukan, kan kita tidak bisa benar-benar mengekang person to person untuk harus bagaimana apalagi kalau di luar stadion yang hukum sepak bola. Ya susah kan gitu. Tapi paling enggak kita sudah melakukan pencegahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan campaigns yang jelas bahwa kita nggak ada ajakan-ajakan rasis, vandal atau apa. Semuanya teman-teman ini kan dorongnya ke hal yang positif. Jadi kita harus bisa memilah mana ranah sepak bola, mana yang ditangani supporter, mana yang ditangani fans relation, mana yang jadi tanggung jawab bangsa. Karena kan supporter ini ya anak bangsa. Ya. Kang Heru di Persib apa sudah terbentuk itu fans relation officer? Itu sudah ada Pak Kang Heru atau Kang Heru sendiri ya? Atau gimana Kang Heru? Kelihatannya kalau di Persib belum mungkin ya. Yang pasti kalau ada apa-apa paling-paling kita dipanggil bertiga ya. Tidak Viking saja. Kita semuanya kenal dekat. Hubungan antara ketiga kelompok supporter di Bandung kenal dekat. Kita selalu bermusyawarah kalau ada apa-apa dan tidak pecahkan kita bersama saya pribadi gitu ya. Dan karena ya benar itu hubungan dengan klub kita juga dekat banget ya. Klub selalu melibatkan kita dalam segala hal. Terus klub meminta kita untuk bisa bersama-sama membangun membangun aura positif untuk klub dan untuk supporter. Itu aja. Oke.
Artinya tidak ada masalah kalau Persib Bandung kayaknya ini. Kalau Persija gimana? Sudah ada Fund Relation Officer, Mas Diki? Sudah ada kok. Oh, Sudah ada. ya, jadi contoh ini gimana dengan adanya Fundraising Officer ini, dampak positifnya apa, Mas? Tahun berapa Mas ada itu? Baru tahun ini kalau nggak salah. Oh, baru ya. Jadi belum bisa menilai ya? Ya kalau menilai ya pasti yang jelas sosoknya punya kredibilitas dan punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan sangat paham terhadap dunia supporter. Jadi memang ya alhamdulillah sejauh ini komunikasi kita bagus sih. Oke. Baik. Jadi Persija sudah ada. Pak Budiman tadi dari Aremania bilang bahwa di Aremania sudah waktunya untuk ada organisasi. Tadi saya dengar begitu. Nah, dan ini saya kira juga tidak mudah karena ini sudah kulturnya sejak lama tidak boleh ada organisasi. Tahu saya begitu. Nah, peran dari PSSI khususnya Pak Budiman untuk mewujudkan aspirasi yang disampaikan Sam Ghazali tadi apa Pak? Apakah PSSI bisa memfasilitasi atau seperti apa untuk mewujudkan organisasi itu? Ya, makasih. Jadi yang kita dorong kan tadi adanya fans relation kita. Nah, istilah. Kalau di PSS mereka sebutnya stakeholder relation. Yang penting kan intinya seperti apa? Di Persebaya ada juga. Ya, tadi saya bilang ada Mas Alek, di Persija ada, di Persib juga ada. Kalau yang 4 ini ada, di Arema juga ada, gitu kan. Nah, kalau memang tadi ditanyakan di Arema, kan balik lagi, itu balik ke klubnya, ya, sama kulturnya. Kita minta itu berorganisasi, kan bukan harus satu organisasi atau 3 organisasi, atau baik paling tidak ada tadi kalau memang tidak dibuat secara resmi, ada presidium atau koordinator seperti di Surabaya, tiap tribun itu ada koordinatornya. Jadi si fans relation officer ini kalau berkoordinasi kan jelas dengan siapa gitu. Okay. Mungkin di Arema kan tadi saya sampaikan PSSI kan inventarisasi di tahun pertama masalah. Kita kembalikan lagi ke Arema, ke fans relation yang ditugaskan oleh klub untuk melakukan pertemuan dengan teman-teman Arema. Apakah bentuknya seperti memang mau jadi organisasi, tapi kalau itu tidak sesuai dengan dari awal didirikan, ya paling tidak tadi ada koordinator atau ada tiap tahun itu, atau yang tadi disebutkan yang dituakan. Jadi fans relation itu berhubungan dengan orang yang sama agar intensitas komunikasi dan campaigns yang dilakukan kalau bersama atau dilakukan oleh klub itu masif gitu, tidak sendiri-sendiri jadinya kan gitu. Nah, itu saya kembalikan ke Arema, tapi kami dari PSSI siap untuk kita sama-sama kita bahas yang paling elok ini gimana. Akhirnya kan baliknya ke teman-teman juga kan gitu, teman-teman supporter juga. Baik. Jadi ini untuk teman-teman Aremania, tadi PSSI sudah siap memfasilitasi kalau memang itu dibutuhkan untuk membuat organisasi, monggo. Jadi ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Budiman. Baik, di akhir podcast ini saya ingin ada closing statement dari masing-masing supaya prinsip adalah Liga 1 atau sepak bola Indonesia harus maju. Kemudian kita harus mulai pelan-pelan meninggalkan bahwa supporter itu yang tadi disebut bahwa ada kisruh macam antar supporter dan sebagainya, itu harus mulai dikikis, dikurangi pelan-pelan. Saya kira monggo dari Mas Saiful dulu, monggo closing statement-nya apa, pesan-pesan untuk supporter bonek atau supporter seluruh Indonesia, monggo. Di unmute Mas. Unmute dulu. Unmute. Oke, terima kasih Mas Abdul untuk closing statement. Yang tentunya mungkin ini semua yang diharapkan oleh seorang supporter ya, yaitu Liga bisa berlanjut. Amin. Yang pertama, yang kedua adalah jikalau Liga itu berlanjut, ada suatu space untuk supporter untuk hadir di stadion, meskipun hanya dibatasi. Itu aja sih. Dan maju terus sepak bola Indonesia. Satu nyali wani. Terima kasih. Salam wani. Mas Diki, mungkin ada pesan apa yang disampaikan? Monggo Mas Diki.
Terima kasih Mas atas waktunya, kesempatannya. Ini jarang-jarang loh. Ada ada Heru, ada Caipul, ada Gozali. Ini jarang loh. Ini sebenarnya ini kalau ini di mata Najwa aja rame kalau berempat ini. Rame. Bisa dunia mayanya yang rame, Mas. Iya, rame nih. Nah, kayak alhamdulillah gini. Piala Menpora kemarin kita benar belajar ya, maksudnya dari sisi Jackmania belajar, semua teman-teman supporter belajar gimana caranya adaptasi terhadap situasi baru, dan ya akhirnya kita ya gini, kalau semuanya lancar, semuanya mulus juga nggak enak juga gitu. Ya alhamdulillah kemarin kita, ya bukan alhamdulillah juga sih, Persija kemarin ada masalahnya karena ada konvoy, Jackmania harus menghadapi itu, artinya kan oke. Berarti kita ketemu situasi yang kira-kira kita siap antisipasi ke depannya seperti apa. Jadi memang itu kan pembelajaran ya kan. Jadi aku pikir ini semua pembelajaran buat teman-teman supporter bahwa ya bukannya aku membela teman-teman, bahwa siapapun yang juara mungkin akan konvoy juga gitu loh. Lalu riah lah. Ya, apalagi ketemu Persija ketemu Persib ya, kita sama-sama punya sesuatu yang beda kan. Ya itu memang susah dikontrol, dan ini jadi pembelajaran yang bagus buat liga. Ini benar sebenarnya contoh case paling bagus. Ini juara Piala Menpora nggak ada konvoy. Nah nanti kalau liga tuh gimana tuh? Artinya kan memang harus antisipasi. Termasuk kejadian di Bandung juga, kekecewaan terhadap klub gimana nih nanti kita antisipasinya segala macam. Termasuk semua teman-teman gitu loh, bahwa oke, ternyata nobar kita berhasil, kita bisa nggak ada nobar, kita nggak ada yang kita segala macam. Tapi ternyata di bulan justru kan perasaan dan kekecewaan. Jadi memang ini hal yang memang kita harus antisipasi bareng-bareng. Dan aku pikir kita semua harus saling berkoordinasi, komunikasi dengan semua pihak, stakeholder, polisi, Pemda. Ya artinya kan kita tahu salahnya ada kemarin nggak ngingetin ke pihak Pemda atau pihak kepolisian bahwa Pak ada segala macam. Ya, mungkin salahnya itu ya. Tapi maksudku ya karena kita nggak berpikir untuk itu gitu. Tapi ya ini pembelajaran yang paling bagus. Piala Menpora kemarin alhamdulillah sudah selesai. Yuk kita sama-sama nih bahwa komunikasi aku dengan Kang Heru, dengan teman-teman dari Bonek, teman-teman dari Arema, semua pasti sudah baik-baik aja. Jadi kita nggak usah mikir rivalitas lagi. Sekarang tinggal gimana caranya biar kejadian di Piala Menpora, biar kejadian hal-hal yang nggak kita inginkan itu nggak kejadian nanti di Liga. Intinya itu doang sih sebetulnya. Jadi yuk sama-sama bersinergi semuanya. Udahlah kita nggak ada rivalitas, nggak itu cuma bumbu-bumbu media lah, itu cuma kata-kata di sosmed doang lah. Aslinya mah kalau ngobrol pasti ngobrol segala macam, karena supporter ini kan kita berhadapan kan, maksudnya kita saling komunikasi silaturahmi. Jadi ya menurutku tinggal yuk nextnya PSSI tugasnya adalah antisipasi semua hal yang tidak kita inginkan biar liga bisa lancar, betul kan? Ya. Baik, sip, terima kasih Mas Diki. Dari Kang Heru ada closing statement yang menyejukkan juga. Yang pasti pertama saya ucapkan terima kasih ya pada penggagas Bapak Abdul Tolik ya. Terima kasih, ini pertemuan yang baik di bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan kan selalu jadi berkah buat semua. Semoga awal pertemuan ini menjadi berkah buat semua supporter Indonesia. Jadi yang pasti kita sebagai anak bangsa yang berawalnya niatnya mencintai bangsa lewat satu perkumpulan yang kita senangi yaitu sepak bola ya. Di situ kita butuh kerjasama dari semua pihak. Kita ingin bermanfaat semua di sini, ingin jadi kumpulan anak-anak bangsa yang bisa memberi manfaat buat semuanya, ya butuh kolaborasi dari semua pihak. Kita sudah siap dan semuanya harus siap untuk bersama-sama memajukan rakyat sepak bola Indonesia ini. Itu aja. Oke, baik Mas Ahmad Gozali bisa closing statement. Ya, harapan dari kita memangnya semua ya, bahwasanya kita tetap berharap Liga 1, Liga 2 tetap bisa berlanjut dan bisa diberikan izin oleh kepolisian dalam hal ini, karena ini semua menyangkut pelaku sepak bola di Indonesia. Yang kedua, kami berharap dengan kita saling berkomunikasi ini langkah yang dikatakan oleh Mas Deki tadi, 4 supporter ini langkah. Jadi ini adalah awal kita, bahwasanya kedepannya kita berharap tidak ada lagi saling gesekan. Ya. Tidak ada lagi saling gesekan di antara kita. Kita semua anak bangsa. Koridor kita hanya satu, mendukung sepak bola sebagai supporter. Ya. Mendukung supporter, kita menjadi supporter hanya 2 kali 45 menit ya. Di luar itu kita semua saudara.
Ya. Kita yakinkan semuanya bahwasanya kita anak bangsa, bagaimana kita menciptakan situasi dan iklim sepak bola, terutama supporter ini yang kondusif untuk kejayaan sepak bola Indonesia ke depan. Baik. Terima kasih. Baik, Sam. Terima kasih, Sam. Jadi akhiri gesekan sampaikan oleh Sam Ghazali itu satu kata yang sangat harus kita junjung bersama. Rivalitas itu perlu, tetapi jangan sampai terjadi gesekan yang terlalu fisik lah, begitu kira-kira. Dari Pak Budiman terakhir sebagai kata penutup, singkat saja Pak. Setelah ini kita akhiri. Monggo Pak Budiman. Ya, terima kasih Mas Muthalib. Pastinya dari kita ada slogannya, teman-teman mungkin tahu, sahabat Garuda. Oh. Nah, kita ini sahabat, Garudanya kan Indonesia. Ya, oh ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah lebih intens berkomunikasi antara teman-teman supporter ini dengan PSSI, dan agar lebih dalam lagi, tadi kami dari PSSI akan terus mendorong klub agar punya tadi ya fans relation officer yang didorong di klub professional licensing, agar intensitasnya tidak hanya yang dari klub pun semakin intens. Jadi permasalahannya kan tripartit, klub, PSSI, federasi, dan supporter. Sehingga sahabat-sahabat Garuda ini kan kita memang dalam satu wadah, itu family football, karena kami ini semua, Mas Muthalib, adalah keluarga, adalah saudara. Baik, saya sepakat sekali, Sobat APM Insight. Itulah tadi beberapa paparan dari PSSI, dari perwakilan supporter Aremania, dari Viking, dari The Jack, dan dari Bonek Mania. Saya kira semua sepakat bahwa sepak bola Indonesia ini harus lebih maju, lebih tertib, dan lebih profesional. Terutama juga dari sisi supporternya. Karena itu kita sepakat bahwa kita akhirilah segala bentuk gesekan yang masa lalu yang itu tidak baik. Karena itu mari kita dukung Liga 1, Liga 2, dan semua event yang digelar oleh PSSI. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber saya, Kang Heru, Kang Ahmad Ghazali, Pak Budiman, Kang Saiful, dan Mas Diki. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata yang kurang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.